Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan memulai dengan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tempat-Mu yang maha kudus. Kami datang saat ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, dan tahta-Mu Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang Engkau beracara dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berkarya Tuhan di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Inilah hidup kami yang ingin kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup Tuhan di dalam hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, kuduskan kami semua ya Bapak. Ampuni kami dari setiap pelanggaran dan salah yang kami perbuat ya Bapak. Dan biarlah Tuhan, dalam ruangan ini, dalam hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang beracara ya Bapak. Supaya ketika kami memuji, memuliakan, menyembah Engkau Allah yang luar biasa, kami akan merasakan sukacita, kemenangan daripada Tuhan. Tidak ada oknum-oknum Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak senang Tuhan untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Mari Tuhan Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh bebas untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan siap Tuhan untuk menyembah, meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang memilih kami Tuhan.
anak-anak. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh kasih sayang dan jemaat Tuhan lagi untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan mulia.
kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan bangga punya Tuhan, punya Allah sama seperti Engkau yang terus peduli dan memperhatikan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Terima setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau, persembahan yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan umat-Mu kami semua yang tengah mengiring Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus terus mengurapi kami tanpa terkecuali. Jangan ada satu pun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami mengalami pengurapan Allah, sehingga hikmat ada pada kami untuk mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak habis segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu perasaan kami, hati kami, konsentrasi kami, pikiran kami. Tempat ini kami tolak habis dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami. Karena itu kami siap untuk menikmati berkat Tuhan lewat firman Allah. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, minggu kemarin kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Minggu kemarin kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan, oleh karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga respon kita atau tanggapan kita, ya, karena Tuhan buat bangsa Israel berharga di mata Tuhan, termasuk saudara saya berharga di mata Tuhan. Makanya respon kita yang pertama harusnya menjalani hidup ini apapun itu kita tidak perlu takut. Haleluya. Tidak perlu takut. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan, makanya kita harus punya beriman pada janji-janji Tuhan, bahwa sanya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak akan pernah berdusta. Janji Tuhan tidak pernah dia ingkari. Yang namanya janji Tuhan pasti digenapi. Meskipun lama, tapi pasti digenapi. Amin. Kenapa Tuhan mau genapi janjinya kepada saudara dan saya? Karena kita berharga. Saking berharganya saudara dan saya, dia tidak pernah lupa janjinya untuk ditepati buat saudara dan saya. Yang terakhir kemarin, respon karena kita berharga di mata Tuhan, kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita diciptakan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Apa-apa yang kita lakukan, usahakan untuk kemuliaan Tuhan. Bangun rumah tangga untuk kemuliaan Tuhan, ya. Mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan, ya. Apa saja dalam hidup ini harusnya tujuan akhir untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita lihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-114. Coba kita lihat Mazmur Mazmur 114, ya. Mazmur 114 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita lihat firman Tuhan ini, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian Mazmur pasal 114 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dalam perikop di Alkitab kita, kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi, kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir,
kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah melalui Musa, Allah melalui pemasmur Daud, maksud saya, ya. Daud mencatat ini, ya, kepada bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan dari ayatnya yang ke pertama sampai dengan ayat 8, jelas ini sepertinya Daud ingin menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Untuk apa, saudara? Saya ulang-ulang baca ayat ini, makanya saya kasih tema khotbah pagi hari ini, yaitu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya cari tahu, kalau saudara ulang-ulang baca, saudara sulit menemukan apa sebenarnya, ya, yang dimaksud oleh Daud mencatat pengalaman atau sejarah yang dialami oleh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ternyata saudara, latar belakang atau tujuan yang dimaksud oleh Daud kepada bangsa Israel, yaitu apa? Tema khotbah saya pagi hari ini, supaya bangsa Israel mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, di masa lampau. Kenapa? Kenapa Tuhan punya ide ini untuk disampaikan oleh Daud kepada bangsa Israel? Karena manusia punya satu kelemahan, yaitu suka lupa. Manusia itu punya satu kekurangan, yaitu lupa. Dia baru taruh barang di situ, 10 menit kemudian sudah lupa dia taruh di mana. Haleluya. Nah, karena Allah tahu, saya yakin firman ini tentunya dari Tuhan, amin. Dan tujuannya disampaikan kepada bangsa Israel melalui Raja Daud. Supaya apa? Supaya bangsa Israel, orang-orang Yerusalem mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lampau. Haleluya. Bayangkan saudara, Musa bawa bangsa Israel, tapi Daud, firman Tuhan datang kepada Daud untuk Daud sampaikan ke bangsa Israel, supaya bangsa Israel mengingat sejarah. Ada yang bilang, Pak, harusnya masa lalu jangan diingat. Kan begitu? Salah. Masa lalu yang negatif tidak perlu diingat. Amin. Salah. Kalau Anda ingat yang negatif, yang salah. Makanya ada istilah begini, ya. Ingat kebaikan orang, tapi lupakan kesalahannya. Amin. Lupakan kesalahannya, tapi kebaikannya jangan dilupakan. Haleluya. Kalau kita untuk diri sendiri lupakan kebaikanmu terhadap orang lain. Amin. Kalau kau sudah berbaik sama orang lain, itu dilupakan. Anggap saja Anda tidak berbuat baik. Jangan Anda ingat-ingat. Kalau Anda ingat kebaikanmu terhadap orang lain, suatu saat Anda akan kecewa ketika dia berbuat tidak. Makanya kalau kau berbuat baik sama orang, segera dilupakan.
Amin. Haleluya. Kalau orang berbuat baik kepadamu, harus kau ingat. Nah, kira-kira inilah yang Tuhan mau disampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu jangan melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Makanya ayat-ayat ini kalau saudara perhatiin, bahkan dari tema Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Diulang lagi oleh Daud, disampaikan kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, apa gunanya? Nah, ini akan saya sampaikan kepada kita. Apa gunanya? Apa manfaatnya kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau? Ini yang saya sebut tersirat. Yang pertama, kenapa kita mesti harus ingat pertolongan Tuhan masa lampau? Kenapa Tuhan harus bicara kepada bangsa Israel lewat Raja Daud? Untuk kembali mengingatkan kepada bangsa Israel peristiwa-peristiwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lampau. Sampai Alkitab berkata begini, laut melihat lalu melarikan diri. Ingat, ini cerita tentang bangsa Israel melalui Nabi Musa membelah laut Tiberau, laut Kolsum, laut Merah. 3 nama tapi 1 tempat. Jadi sering mereka bilang, ada kalau orang tidak paham lagi, dia bilang, oh itu ada 3 laut ya. Laut Kolsum, laut Tiberau, laut Merah. Padahal itu laut yang sama. Haleluya ya. Hanya kemarin Kompria waktu ke Laut Merah tidak sempat naik glassboot. Harusnya di Sampelsik kita harusnya naik glassboot untuk langsung merasakan apa yang disebut dengan Laut Merah, Kolsum atau Tiberau. Kita cuma dari Sampelsik tiba malam masuk hotel, pagi-pagi kita langsung ke Gunung Sinai. Nah, nanti kalau berikut kita harus minta sama agent, harus menikmati Laut Merah. Nanti dijelaskan kenapa disebut laut. Jangan sampai Anda berpikir, oh berarti laut itu tidak. Nah, tentu ada alasan-alasan yang nantinya Turgen mungkin bisa menjelaskan kepada Anda. Saya sengaja tidak perlu kasih tahu, biar Anda cari tahu sendiri. Haleluya. Beriman supaya bisa ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, gunanya kenapa perlu saudara dan saya mengingat pertolongan Tuhan masa lalu? Gunanya apa? Yang saya temukan untuk memperkuat, meneguhkan, mempertebal iman kita. Karena tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, gara-gara dia sudah lupa pertolongan Tuhan masa lampau, dia tidak punya iman lagi. Haleluya. Nah, bangsa Israel Tuhan mau melalui Nabi Daud, melalui Raja Daud, supaya bangsa Israel mengingat pertolongan Tuhan masa lampau. Gunanya apa? Manfaatnya apa? Yang pertama yang saya temukan, supaya iman bangsa Israel kembali dibangkitkan, kembali diperkuat, saudara yang Tuhan Yesus kasih. Ya, karena kenyataannya jangankan saudara bangsa Israel, Daud saja, ya, karena merasa sudah mapan, seorang raja suhebat, Tuhan sudah pakai dia, sudah tolong dia, tapi dia lupa, dan karena lupa imannya mulai goyah. Haleluya. Waktu dia lihat Betseba lagi apa?
mandiri. Iman Daud karena disuruh pakai. Jadi saya temukan apa yang tersirat dari maksud Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengingat pertolongan Tuhan masa lampau, supaya iman itu dibangkitkan kembali. Kadang-kadang kita pada zona nyaman, kita sudah haleluya. Kadang-kadang kita kalah dengan pencobaan. Pencobaan itu ada dua sifat yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ada pencobaan itu ada dua sifat. Sifat yang pertama pencobaan itu godaan. Sifat yang kedua ujian. Kalau godaan itu datang dari iblis, ujian itu datang dari Tuhan. Makanya Alkitab cuma menggolongkan pencobaan yang kamu alami. Makanya kita harus lihat dari versi. Kalau pencobaan itu sifatnya godaan, itu nikmat membawa sengsara. Ingat, catat. Pencobaan yang sifatnya godaan datangnya dari iblis, namanya nikmat membawa sengsara. Tapi kalau pencobaan yang sifatnya ujian, ingat, itu datang dari Tuhan. Dan itu yang dibilang sengsara membawa nikmat. Kalau pencobaan, saya ulang lagi, kalau pencobaan itu sifatnya ujian, dipastikan dari Tuhan itu sengsara membawa nikmat. Namanya ujian itu paling pasti sakit, Pak. Betul kan? Betul. Yang namanya ujian sakit. Coba tanya Pak Thomas, sakit nah? Itu ujian. Sengsara. Tapi Pak Thomas tahu kan? Kalau lulus, maka nikmat akan datang. Itu datang dari Tuhan. Itu pencobaan sifatnya ujian. Pasti datang dari Tuhan. Tapi kalau pencobaan, saya ulang lagi, yang sifatnya godaan, datang dari siapa? Iblis. Dengar Joni. Iblis menawarkan yang pertama apa? Nih. Tapi endingnya sengsara. Jangan lihat nikmat, lihat 5 tahun depan kok jadi apa? Karena itu iblis. Tapi kalau pencobaan sifatnya ujian, itu adalah sengsara. Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak persoalan? Dan pencobaan yang model begini, Alkitab bilang Tuhan akan kasih jalan keluar. Engkau dapat menanggungnya. Amin. Jadi jangan semua bilang pencobaan itu sama. Makanya ini yang dibilang pentingnya tekora. Supaya jadi lihat ini. Tiba-tiba misalnya laki-laki, tiba-tiba datang seorang wanita. Haleluya. Pura-pura. Anda lihat ini apa ini? Oh, ini goda. Ini pasti datang dari perempuan kalau mencuri. Tiba-tiba ada laki-laki yang perhatian sama saya. Padahal tidak ada A, tidak ada B, tapi dia begitu perhatian. Anda harus merasakan, wanita-wanita, ibu-ibu harus merasakan. Ini apa ya? Pencobaan apa ya? Ini pasti bukan ujian. Ini godaan. Oh, tiba-tiba dia perhatian sama saya. Maaf ya, tiba-tiba ada laki-laki yang perhatian sama Maaf ya. Jangan bro, kesempatan Bapak Fera tidak ada. Salah itu. Haleluya. Karena laki-laki kalau dia suka, dia akan kasih perhatian. Ingat ya. Dia kasih uang. Pak Ayu ini pengalaman itu. Apa yang dilakukan sama ibu, sama Omi ya seperti itu. Dia kasih perhatian. Anda jangan bilang ini. Ini berkat dari Tuhan. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel seperti
seperti itu. Mereka ada pada zona nyaman. Makanya iman mereka mulai drop. Firman Tuhan ini datang. Daud kasih tahu supaya mereka jangan lupa. Ingat pertolongan masa lalu. Apa gunanya? Yang pertama yang saya temukan dari apa yang tersirat dari kalimat ini, bahwa ternyata Tuhan mau supaya bangsa Israel itu kembali bangkit iman mereka. Dengan kita mengingat, dengan bangsa Israel mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, apa yang disampaikan oleh Daud kepada mereka, paling tidak memperkuat, meneguhkan iman mereka di masa kini, di mana mereka sudah baik-baik saja. Seperti Daud, aman dia rasa berperang banyak prajurit, makanya dia diam-diam di rumah. Orang sementara berperang, dia perintahkan berperang, dia santai-santai. Namanya orang sudah nyaman ini, semua sudah ada, mobil ada, rumah ada, perusahaan ada, rumah sewa ada, usaha pompa bensin ada, biliar ada, apalagi semua ada. Sudah dia jalan-jalan di rumah, tinggal perintah, sana kerja, jalan-jalan, suruhnya, tiba-tiba dong, darah Yesus berkuasa. Siapa yang mandi sana? Haleluya. Jadi ada yang mandi. Nah, Anda bayangkan kamar mandi jam 2000 tahun yang lalu dengan kamar mandi sekarang kan beda. Kamar mandi sekarang tertutup. Anda bayangkan 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Saya masih ingat di kampung saya, laki-laki perempuan itu di sungai, kali. Cuma ada batas. Haleluya. Dari dekat nggak kelihatan, kalau naik gunung terang benerang. Kira-kira seperti itu namanya. Akhirnya iblis masuk ke pikiran Daud. Dan tahu strategi Daud? Karena dia suka itu Betseba. Dia panggil suaminya dan panggil prajurit. Pulang. Ditanya, kenapa Raja? Saya mau buat strategi perang. Padahal tujuannya bukan strategi perang. Bagaimana supaya suami daripada Betseba ini mati. Itu namanya pencobaan dengan sifat godaan. Selalu nikmat membawa sengsara. Beda dengan ujian atau pencobaan yang sifatnya ujian. Itu sengsara membawa dibalik saja. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama yang saya temukan. Maksud dan tujuan Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Raja Daud untuk mengingat pertolongan Tuhan masa lampau. Gunanya yang pertama, manfaat yang pertama, untuk meneguhkan iman bangsa Israel, untuk memperkuat mereka supaya mereka tetap punya iman yang luar biasa dalam menjalani hidup mereka, saudara. Haleluya. Itu tersirat yang pertama yang saya temukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong, saya rasa kita semua ini punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Ada pernah merasakan pertolongan Tuhan? Saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan di masa lampau? Pasti. Tidak mungkin semua kita, mungkin dulu kita pernah ada tapi Tuhan tolong. Itu harus diingat. Haleluya. Coba Anda ingat, Anda flashback mengingat 20 tahun yang lalu. Anda itu siapa? Haleluya. Saya kadang-kadang ingat 25 tahun yang lalu, Tuhan, saya ini tidak ada artinya. Kalau saya ada pada titik ini, saya ingat itu pertolongan Tuhan. Nah, itu yang membuat iman saya makin hari makin luar biasa. Harusnya kita seperti itu. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Makanya
di Amsal bilang jangan melupakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita ini seringkali suka lupa kebaikan Tuhan. Ketika kita sudah pada semua nyaman, nah ini bahaya. Haleluya. Gara-gara manusia punya kelemahan suka lupa, sampai ada pencipta lagu bikin lagu dengan judul lupa. Haleluya. Ada lagunya kan? Lupa. Ada tahu lagunya? Na 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 na. Haleluya. C ke apakah? C minor. Pokoknya judulnya lupa. Kenapa? Karena manusia tukang lupa. Tapi Tuhan mau bangsa Israel tidak seperti itu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, ya, gunanya apa kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu? Gunanya yang pertama, supaya iman kita itu ditemukan, supaya iman kita itu dikuatkan, supaya kita punya iman bangkit kembali, supaya iman kita makin tebal, dipertebal iman saudara dan saya dengan mengingat pertolongan Tuhan masa lalu. Guna yang kedua yang saya temukan, yang tersirat dari pembacaan firman Tuhan kita, saudara, gunanya kita mengingat pertolongan Tuhan masa lalu. Yang kedua, supaya kita punya harapan kembali. Haleluya. Dengan mengingat pertolongan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tidak putus asa. Dengar baik, saya mau kasih tahu, banyak orang sekarang putus asa ikut Tuhan. Dan mulai berkata, saya sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kenapa belum Tuhan jawab? Mulai hilang harapan. Makanya kita harus ingat pertolongan Tuhan masa lalu, supaya bangkit kembali kita punya harapan. Kalau masa lalu Tuhan pernah nyatakan mujizat sama saya, maka saya percaya masa kini dan masa yang akan datang pasti mujizat yang sama akan kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Coba cek, banyak anak Tuhan sudah mulai hilang harapan, sudah mulai putus asa. Cari kerja, sudah 5 tahun belum dapat kerja. Haleluya. Mulai hilang harapan, mulai putus asa, mulai kecewa. Dan bukan tidak mungkin ada yang mulai mempersalahkan, mulai menyalahkan si A, si B, mulai menyalahkan kalau dia ada keluarga, dia mulai menyalahkan keluarga. Saya ini begini gara-gara ini, gara-gara mama, gara-gara bapak. Haleluya. Ini hilang harapan. Makanya yang tersirat yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan, gunanya kita ingat pertolongan Tuhan masa lalu, supaya kembali harapan itu bangkit, saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Kenapa kita hilang harapan? Karena kita sudah lupa bahwa kita ini pernah ditolong Tuhan masa lalu. Kalau kita ingat pernah Tuhan tolong, saya percaya harapan itu akan kembali muncul. Kalau masa lalu Tuhan pernah tolong saya, kalau masa lampau saya pernah melihat mujizat Tuhan, kalau masa lampau pernah saya sakit Tuhan sembuhkan, maka saya percaya hari ini dan besok Tuhan juga akan nyatakan mujizat yang sama. Amin. Akhirnya harapan kita bangkit kembali. Karena memang firman Tuhan bilang, harapan kita kalau bangkit tidak akan pernah mengecewakan. Tapi kalau harapan sudah hilang, pasti kecewa. Makanya harapan itu bangkit. Saya temukan firman Tuhan ini, harapan itu perlu bangkit. Kenapa bangkit? Karena kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Itulah maksud tujuan Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel lewat Raja Daud supaya bangsa Israel harus ingat pertolongan Tuhan masa lalu. Bukan saja laut dibelah, bukan saja laut melarikan diri, tapi Alkitab mencatat sungai Yordan kembali ke gunung. Jadi bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan oleh laut. Lolos mereka dari laut karena laut mereka berjalan di atas di tanah kering. Lolos.
Dan mereka berjalan di Gunung Negeb. Berbeda dengan perjalanan kita kemarin dari Mesir ke kota Eliat, perbatasan Mesir dan Israel. Kita sebelah kanan itu sudah laut, ya kan? Mereka itu jalannya sebelah. Makanya sebelum mereka masuk ke Israel, mereka harus melewati Yordan yang dulu dibilang Moab, Amon, Edom. Ada 3 kerajaan yang harus mereka lewati. Moab, Edom, dan Amon. 3 raja besar. Dan sekarang itu Yordan. Nanti dari Yordan sampai mereka di Gunung Nebo. Gunung Nebo itulah baru mereka lihat itu Yerusalem. Jadi mereka putar. Tapi kita kemarin langsung ke, makanya ada juga orang yang berangkat ke Yerusalem lewat Yordan. Sampai di Yordan langsung Gunung Nebo lihat. Kalau dari Gunung Nebo turun, itu perjalanan dari Yordan ke Israel. Kalau dari Mesir, yang kemarin kita langsung kota Eliat, dari Eliat langsung ikut padang gurun. Kemudian kita sampailah di Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora itu di Laut Mati, itu sudah Laut Mati. Tapi sebenarnya bangsa Israel, makanya ada yang tanya, lewat sini? Tidak. Karena mereka harus lewati Yordan. Dari Yordan lah baru mereka masuk ke Yerusalem. Itu cerita Alkitab. Tapi perjalanan kita kemarin tidak melalui itu, kita langsung dari Mesir langsung ke Yerusalem, ya, dan melewati beberapa kota. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang saya memberitahu bahwa Yordan. Kenapa di sini bilang kalau saudara perhatikan sungai Yordan berbalik ke hulu. Zaman dulu Yordan itu masih besar sungainya. Kalau sekarang kemarin kita lihat tinggal sudah berkurang airnya. Kalau zaman waktu itu sungai Yordan itu cukup besar, ya. Dan dari Yordania ke Yerusalem harus lewat sungai Yordan itu. Dan Alkitab berkata, saudara perhatikan, dan sungai Yordan berbalik ke hulu. Jadi waktu bangsa Israel mau masuk Yerusalem, Israel itu ada di kitab Keluaran. Di sungai Yordan itu mereka berjalan hanya setinggi tapak kaki. Bayangkan waktu bangsa Israel mau melewati itu, ya. Musa bilang tabut perjanjian di depan, imam-imam di depan, baru raja di belakang. Waktu Musa injak di sungai Yordan, langsung kembali ke hulu semua, ditahan selama bangsa Israel itu menyeberang sungai. Itu yang dimaksud oleh Tuhan, supaya bangsa Israel harus ingat pertolongan Tuhan itu, saudara. Amin. Dengan demikian, mengingat pertolongan Tuhan masa lampau itu, harapan daripada Tuhan supaya bangsa Israel kembali bangkit harapan kepada Tuhan. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya. Mari kita ingat. Saya suka ingat masa lampau kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga menjadikan saya punya harapan tidak pernah kendor. Harapan makin hari makin luar biasa. Saya percaya, ya. Haleluya. Meskipun hari ini kita kena prank, tidak apa-apa. Haleluya. Ya, saya tadi pagi kaget jam 8 sudah berganti, tiba-tiba telepon masuk. Ditelepon oleh Ibu Damaris. Halo, dia kenapa? Orang nomor 1 di kota ini mau datang. Oh, alhamdulillah. Jadi saya habis Ibu Damaris telepon, datang lagi telepon saya. Jadi saya, oh ya, puji Tuhan.
siap-siap saya datang naik sampai di atas, telepon balik masuk lagi. Halo, terjadi. Haleluya. Hati Bapak Ibu Saudara tidak menyurutkan. Itu kalau kita tidak ingat pertolongan Tuhan, kita harapkan langsung drop. Tapi karena mengingat pertolongan Tuhan masa lalu, apapun persoalan, apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin sulit, mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar, beban berat. Tapi karena mengingat masa lampau, beban yang berat, kesulitan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak menjadikan harapan kita itu hilang. Amin, saudara. Haleluya. Memang kita tidak bisa sangkal bahwa menjalani hidup ini pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada persoalan, pasti ada pergumulan. Tapi dengan kita mengingat pertolongan Tuhan masa lampau, masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi tidak akan membuat kita kehilangan harapan. Amin. Malah sebaliknya, kita makin kuat bahwa harapan bagi orang-orang percaya tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat masa lampau. Kalau Tuhan sudah tolong di masa lampau, saya terlalu percaya Dia Tuhan yang sama. Dia bukan Tuhan yang beda. Dia Tuhan dan Allah yang sama. Dia juga akan menolong kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Saudara mau melihat pertolongan Tuhan masa sekarang? Tuhan pasti akan menolong kita. Percaya. Semua akan terbuka buat saudara dan saya. Asalkan kita mengingat pertolongan Tuhan masa lalu. Guna yang kedua apa? Untuk membangkitkan harapan kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang kehilangan harapan dalam menghadapi kesulitan ini. Ada banyak yang kehilangan harapan karena beban yang berat. Ada banyak yang sudah mulai kehilangan harapan. Kenapa, saudara? Karena sepertinya tidak ada jalan keluar atas persoalan. Tapi dengar baik, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Mari ingat masa lampau. Kalau Tuhan pernah tolong Anda punya masalah, hari ini juga masalah Anda pasti Tuhan tolong. Bangkitkan harapan dengan mengingat masa lampau, kebaikan Tuhan itu. Makanya Alkitab berkata, jangan pernah melupakan segala kebaikannya. Bahkan dibilang ini, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tak pernah pudar kebaikan Tuhan. Masa cuma masalah kecil kita kehilangan harapan. Jadi jangan pernah ya kita melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu. Bilang kiri kanan, jangan lupa pertolongan Tuhan masa lalu. Kasih ingat ya saudara. Anda perlu mengingatkan. Karena dengan kita ingat, saya percaya kita akan kembali punya harapan baru. Amin. Kita punya harapan baru. Anak-anak muda, kasih ingat pertolongan Tuhan. Waktu dulu kau diputuskan oleh pacar, tapi tiba-tiba Tuhan kirim yang lebih bagus lagi. Itu pertolongan Tuhan. Ingat itu. Jadi sekarang kalau ada yang kasih putus, itu biasa. Pasti yang terbaik yang Tuhan akan sediakan. Amin. Haleluya. Amin, Dewi. Haleluya. Yang tidak boleh kita ingat itu hal-hal yang negatif masa lampau. Kalau hal-hal yang buruk masa lalu itu jangan diingat, kuburkan saja itu. Yang harus kita ingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan masa lampau. Haleluya. Itu pasti gunanya yang saya temukan yang kedua akan membangkitkan harapan kita yang baru. Kita akan punya harapan. Kita akan selalu punya harapan. Kalau tahun lalu saya tes polisi gagal, jangan hilang harapan.
Haleluya. Bilang, Tuhan, saya tidak diterima polisi, tapi saya ingat pertolongan Tuhan. Dulu saya masih kecil, sekarang saya sudah besar. Haleluya. Ada orang tes, makanya saya senang kita punya anak di sini. Tes gagal maju lagi, tes gagal maju lagi. Haleluya. Aldi 7 kali kalau menurut kesaksian. Marcel jadi tentara berapa kali? Ada yang tahu? Hah? Jadi Marcel. Jadi, dan mereka semua pelayan, anak-anak muda yang melayani. Haleluya. Aldi dulu main apa? Drum. Aldi drum. Kemudian Marcel bass. Sekarang mereka sudah polisi dan tentara. Nanti kalau ketemu orang bilang, jangan sampai ada di zona nyaman. Sebab kalau zona nyaman itu seperti dalam. Ya. Haleluya. Biasanya kan orang begitu. Kalau sudah di zona nyaman, wah. Haleluya. Jangan kita seperti perempuan janda yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Waktu dia tidak sakit, orang perempuan janda terkaya di kota itu, kaya, dia di zona nyaman. Orang lewat dia terkejut, saking kayanya si janda ini. Kenapa dia tidak nikahi? Karena sudah zona nyaman. Dia sudah gak mikir, janda kaya ini luar biasa. Ada di sini janda kaya. Haleluya, luar biasa. Orang kasih nasihat dia termendengar, dia bilang, nasihat apa itu? Ini janda kaya. Jadi sifatnya itu angkuh, sombong, tinggi hati, tidak peduli orang. Kadang bukan ramah tapi kasar. Haleluya. Orang kasih nasihat dia tidak mendengar, baru dia pakai bahasa. Ya memang sudah gaya saya. Begitu. Saking kayanya. Tiba-tiba Tuhan izinkan sakit pada dia. Sudah tahu cerita itu? Alkitab berkata, sampai uangnya habis. Begitu uang habis, sifatnya berubah. Dulu anggap enteng sama majelis-majelis. Sekarang waktu Tuhan Yesus lewat, dari jauh dia minta tolong sama majelis-majelis. Terus bus, Nes. Orang biasanya nanti sudah jatuh miskin baru berubah sifatnya. Selama dia masih ada pegangan, dia bilang gini, sudah dari sana. Cuma yang dari sana itu kok pemuka. Kamu karakter bisa berubah. Kenapa kau begitu? Karena kau ada, semua ada. Mau nggak berubah? Saya berdoa sama Tuhan supaya kau jadi miskin. Kalau semua miskin, air mata terlinti-linti. Perempuan yang sama. Akhirnya karena sudah miskin, Alkitab mencatat gini, dia menghabiskan semua hartanya untuk supaya dia bisa sembuh. Dan Alkitab mencatat kalau Anda baca, dia tidak disembuhkan. Harta habis tidak sembuh. Semua ahli-ahli, semua orang tabib-tabib dia panggil bayar untuk sembuhkan, dan sembuh. Tapi akhirnya dia berteriak sama terus bus, Nes, Mas, Kus, berteriak. Baru dia mendekat sama Yesus, dia panggil Yesus. Dan sudah tahu, Alkitab menceritakan itu kisah yang sangat mulia. Asal ku jama ujung jubahnya, aku sembuh. Perempuan itu disembuhkan ketika dia pegang ujung jubah Yesus.
Tapi harta sudah. Saya mau tanya, pilih mana? Harta habis datang sama Yesus, atau harta masih banyak datang sama Yesus? Kalau harta masih banyak, jangan lupa datang pada Yesus supaya diperbanyak. Haleluya. Jangan soal nyaman lupa. Haleluya. Jadi karakter kita itu bisa berubah kalau kita datang sama Yesus. Haleluya. Saya kembali kepada firman Tuhan. Gunanya kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan masa lampau. Gunanya supaya harapan kita itu kembali bangkit kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, apa yang tersirat dari firman Tuhan ini kepada bangsa Israel melalui Raja Daud untuk disampaikan kepada mereka. Yang ketiga, untuk menyadarkan kita, ingat baik-baik, untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan itu sungguh baik. Haleluya. Kenapa kita perlu mengingat pertolongan Tuhan masa lalu? Kita perlu mengingat pertolongan Tuhan masa lampau. Gunanya supaya kita sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, yang dulu pernah menolong kita, sampai detik ini Dia tetap baik, dan untuk selamanya Dia baik. Haleluya. Itu menyadarkan kita. Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak sedikit juga orang yang kecewa dengan Tuhan dan berkata, Tuhan ada di mana? Tuhan kenapa tidak tolong saya sekarang? Banyak yang begitu. Mana katanya ada Tuhan? Mana janjinya? Haleluya. Ada orang Kristen sampai ke level itu. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan tidak suka yang seperti itu. Makanya Tuhan bilang sama bangsa Israel lewat Daud, ingat pertolongan Tuhan waktu keluar dari tanah Mesir. Siapa yang belah laut? Siapa yang kasih berhenti sungai Yordan? Siapa yang kasih makan? Tuhan kirim apa? Mana? Waktu mereka tidak punya air yang baik jadi manis. Ingat semua itu. Dengan demikian kita akan berkata, apapun persoalan hari ini, apapun pergumulan aku hari ini, kesulitan apapun yang kau hadapi, aku akan tetap berkata bahwa Tuhan baik. Haleluya. Tetap kita bilang Tuhan baik kalau yang masalah. Haleluya. Makanya Pak Martin sudah tidak berdoa lagi minta kesembuhan. Pak Martin bilang, aku mengucap syukur. Itu artinya dia mau bilang bahwa Tuhan baik. Saya ulang-ulang bilang, mengucap syukur itu definisinya. Mengucap syukur itu definisinya apa? Ada yang masih ingat? Setuju dengan apa yang terjadi. Makanya Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita sedang berkata begini, saya setuju apa yang terjadi. Waktu Pak Martin mengucap syukur karena penyakit, artinya Pak Martin setuju bahwa penyakit ini memang ujian. Amin. Kalau Anda tidak setuju dengan apa yang terjadi, jangan mengucap syukur. Atau mengucap syukur hal-hal tertentu saja, ulang tahun mengucap syukur, ya, dapat berkat mengucap syukur. Tapi kalau macam dapat sakit, macam Pak Thomas mengucap syukur, masih berdoa minta apa? Mengucap syukur, ya, setuju dengan apa yang terjadi. Sengsara membawa nikmat sudah dekat. Haleluya. Kan begitu. Jangan dibalik. Nikmat sengsara itu dari iblis. Kalau yang namanya nikmat membawa sengsara itu datangnya dari iblis. Itu pencobaan sifat godaan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ingat, gunanya
kita mengingat pertolongan Tuhan masa lalu. Yang ketiga, untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Saya tidak tahu kesulitan Anda hari ini. Saya tidak tahu pergumulan hari ini. Tapi saya mau beritahu buat saudara tahu, Tuhan itu selalu baik. Jangan bilang karena ada masalah lalu Tuhan tidak baik. Tidak. Jangan bilang ada kesulitan lalu kau bilang Tuhan tidak baik. Tidak. Tuhan itu baik. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Yang tidak baik itu siapa? Yang tidak baik itu siapa? Coba lihat kiri kanan, bilang yang tidak baik itu siapa? Haleluya. Saya heran, kita yang tidak baik, tapi kita bisa bilang Tuhan tidak baik. Itu cerita dari mana? Siapa punya pelajaran? Saya khawatir yang Tuhan itu baik, kebaikannya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Yang tidak baik siapa? Diri sendiri. Tapi kenapa ada orang yang bisa bilang Tuhan itu macam tidak baik kah? Masa dia gaji cuma, masa dia golongan A, saya golongan A, tapi kenapa dia lebih baik? Ini Tuhan tidak baik. Haleluya. Padahal dia ini kenapa beda? Karena dia tidak baik. Amin. Bagaimana mau baik? Cuman perasaan buruk terus. Lihat orang, hati itu cuma pikiran negatif saja. Nenek datang pakai baju merah, nenek Roni datang pakai baju merah, lihat situ, suatu lagi baju merah. Udah pakai merah hitam tuh, suka-suka dia. Dia punya baju, banyak pegang. Kita ini, aduh, haleluya. Akhirnya kita karena gara-gara begitu mulai bilang Tuhan tidak baik. Minggu depan saya harus pakai baju merah. Masa cuma nenek Roni saja bisa, saya juga bisa. Itulah yang saya bilang, yang tidak baik kita. Tuhan itu selalu baik. Amin, saudara. Makanya yang ketiga, kenapa? Apa gunanya kita mengingat pertolongan Tuhan masa lalu? Untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan kita itu baik. Dan kalau masa lampau dia baik, ingat saya mau kasih tahu, masa sekarang juga dia baik. Catat itu. Kalau masa lampau dia pernah baik dan Anda pernah merasakan kebaikannya, saya mau kasih tahu masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, kebaikannya tidak akan pernah berubah. Sadar itu. Jadi saya simpulkan firman Tuhan. Mengapa Tuhan bicara sama bangsa Israel lewat Raja Daud untuk mengingat pertolongan Tuhan masa lampau? Apa gunanya? Yang pertama, supaya iman kita diperkuat, diteguhkan, tambah hebat. Haleluya. Kita tidak terlena dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, gunanya untuk membangkitkan harapan kita yang hampir pupus karena kesulitan hidup, karena beban yang berat, karena persoalan yang tidak pernah berhenti. Satu belum selesai, datang lagi yang satu. Tapi dengan mengingat pertolongan Tuhan masa lampau, masa lalu, kita punya harapan. Kalau masa lampau Tuhan pernah memberikan mujizat dalam hidup, maka hari-hari ini mujizat yang sama akan saya alami. Amin. Yang ketiga, apa gunanya kita mengingat pertolongan Tuhan masa lalu? Yang ketiga, untuk menyadarkan kita bahwasanya Tuhan itu selalu baik. Amin. Bilang kiri kanan,
Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu selalu baik. Dengan demikian, saya percaya, saya terlalu yakin, kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup saudara saya. Bangsa Israel sampai sekarang ini, Tuhan tetap tolong dan bela mereka. Amin. Meskipun kalau saudara dengar berita pada hari Jumat yang lalu, rudal-rudal dari Iran jatuh di Tel Aviv. Nah, kemarin kita tidak ke Tel Aviv. Masukkan juga nanti kalau berangkat, minta sama agent supaya kita juga harus ke Tel Aviv. Makanya harus nego dengan. Tapi kalau kita bisa berangkat 30 orang, kita tim sendiri. Turun JP Almas karena ada 30 orang. Haleluya. Saya pemimpin rohani, tour leadernya Pak Roy, tinggal cari tour guide di sana. Pak Roy mungkin ini tapi fasih bahasa Inggris juga itu. Nanti tinggal dia yang pimpin. Karena yang dicari tour leader mana? Haleluya. Daripada kita dan tour leader kalau di agent, tour leader gratis. Tour leader gratis, pemimpin rohani gratis. Sudah bertambah 2 jemaat masuk. Bukan 30 lagi, 32. Haleluya. Jadi berdoa. Dan kita, kalau kita grup sendiri, kita minta di mana-mana. Termasuk tadi Tel Aviv. Kita bawa Pak Martin di Tel Aviv di mana rudal jatuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang tersirat dari firman Tuhan datang kepada Daud untuk bangsa Israel. Mengingat pertolongan Tuhan masa lampau. Apa gunanya? Yang pertama, untuk membuat iman kita makin diteguhkan, membuat iman kita makin kuat, membuat iman kita makin tebal, mempertebal iman keyakinan kita pada Tuhan. Yang kedua, untuk membangkitkan harapan yang hampir-hampir pupus karena beban masalah persoalan dan kesulitan. Dan yang ketiga, untuk menyadarkan kita bahwa kita punya Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan kita itu selalu baik. Kadang-kadang kita yang tidak baik, dan dapat dipastikan kita yang tidak baik. Tapi Tuhan kita itu selalu baik. Kebaikan tidak pernah berubah dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Haleluya. Tuhan baik. Anda bisa bayangkan, ya, manusia datang menangkap Yesus, mencambuk dia, terus kemudian tikam dia, baru disalibkan. Bayangkan saudara, ketidakbaikan manusia terhadap Yesus Tuhan kita. Sudah tahu apakah berubah kebaikannya? Tidak. Yesus tetap baik. Bahkan di atas kayu salib, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka buat mereka tidak tahu. Tuhan baik. Haleluya. Jadi mari ingat Tuhan itu baik. Bukan berarti saudara punya masalah kesulitan lalu Tuhan tidak baik. Tuhan baik. Pasti ada maksud. Bisa jadi masalah, persoalan, kesulitan, beban yang Anda pikul hari-hari ini, bisa jadi itu pencobaan dalam sifat ujian. Bisa jadi itu pencobaan dalam sifat ujian. Kalau yang namanya dalam sifat ujian itu datang dari Tuhan, dan itu selalu sengsara membawa nikmat. Percaya saya, Tuhan cicilan besar, bayar ini, pendapatan kurang, ini ujian. Amin. Haleluya. Ini pasti ujian saudara. Tapi dengar baik, kalau yang nama ujian, meskipun sengsara, tapi endingnya pasti
itu janjinya. Amin saudara. Tuhan berkati kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita semua tutup Alkitab kita. Main musik single mother ke depan. Sekaligus kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, biar Tuhan menolong kita. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan menolong. Dan mari kita semua mau mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, seperti Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Raja Daud. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan apapun kesulitan hidup ini. Kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan seberat beban apa yang kami pikul hari ini. Tapi kami mau berkata bahwa Tuhan kami terlalu baik. Kau sungguh dan amat baik. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong kami sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, untuk selalu mereka mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Tuhan juga tolong kami supaya kami akan terus ingat pertolongan Tuhan di masa-masa lalu kami. Karena kami tahu kalau Tuhan sudah tolong kami, maka pertolongan yang sama juga terjadi pada kami saat hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman. Meteraikan ini di setiap hati dan pikiran kami, bahwa kami itu dari hari ke hari Tuhan kami makin mengerti akan kebenaran firman, mengerti maksud daripada Tuhan, sehingga kami dapat mempraktekkan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus buat pengurapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat hikmat-Mu bagi kami semua. Dan sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, apapun bentuk persembahan yang akan kami bawa, mulai dari pengucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, kolekta,
Tuhan memberkati. Diberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, genapilah janji firman-Mu, dan kami tahu janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Dari pada saat siang hari ini, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian. hormat, syukur hanya bagi Tuhan buat selama-lamanya. Biarlah Tuhan kami tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan buat selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu karena Tuhan boleh hadir lawat ibadah raya kami, sehingga kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati kebaikan daripada Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, tanah Papua, khusus Papua Barat Daya, kota dan kabupaten Sorong di mana kami tinggal dan bekerja. Bapa, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan buat tanah ini. Kesejahteraan, keamanan, ketentraman, kedamaian Tuhan berikan buat tanah ini. Tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami berusaha, tempat di mana kami bekerja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemerintah yang ada kami taruh ke dalam tangan Tuhan. TNI Polri yang diberikan kepercayaan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan teritorial. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pakai semuanya sehingga mendatangkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dalam kehidupan umat Tuhan, masyarakat yang ada di kota ini dan provinsi ini. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan, apapun denominasi gereja, kami mendoakan biarlah Tuhan menolong sehingga semua gereja dipakai oleh Tuhan. Semua gereja membawa banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami saat ini. Tuhan, tolong dimanapun mereka berada, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kalau mereka tengah ada persoalan masalah, Tuhan tolong hadir dan berikan jalan keluar. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Patro yang tengah ada di Makassar dalam perobatannya. Tuhan tolong dia, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak sebutkan, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Jemaat Tuhan yang hadir bersama dengan kami saat ini, Tuhan tahu setiap pergumulan kami, Tuhan tahu setiap kerinduan kami, doa-doa kami
Kami hanya minta dalam nama Yesus, Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk program jemaat, kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau beberapa program jemaat yang Tuhan sudah campur tangan sehingga boleh berjalan dengan baik, berhasil sukses. Kami tahu bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami. Tuhan, Engkau yang tahu, biarlah nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya karena Tuhan yang sudah memulai. Kami tahu Tuhan juga akan menyelesaikannya. Berkatilah semua proposal kami yang kami berikan ke pihak pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Tuhan memberkati, Tuhan tolong jamah orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan menangani barang ini. Dan kami yakin Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Roy yang menangani itu provinsi, berkati Ibu Jenny yang menangani kota Solo. Tuhan tolong, biarlah melalui pendekatan mereka, Tuhan pakai urapi mereka Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, proposal kami akan terjawab, nama Tuhan dimuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat pembangunan gedung ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat, usaha-usaha jemaat, karir pendidikan jemaat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang telah naik kelas dan yang lulus. Kami percaya mereka bisa lulus dan mereka bisa naik kelas. Itu karena campur tangan Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan hasil yang cukup memuaskan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati karir daripada jemaat. Sekali lagi, berkati pekerjaan-pekerjaan jemaat. Berkati usaha bisnis yang sedang dikerjakan. Kami percaya ada peluang-peluang baru, ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan sediakan bagi jemaat yang tengah berusaha. Terima kasih Bapak. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan sediakan lapangan pekerjaan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat jemaat Tuhan yang akan berlibur karena hari-hari ini adalah liburan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang akan berlibur. Tuhan tolong keluarga Situmorang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Pasaribu juga yang akan berlibur Tuhan, kami berdoa menyerahkan perjalanan mereka pulang pergi ke Cina. Tuhan tolong Bapak, melalui pesawat Tuhanlah jadi pilot, Tuhan sertai, berikan cuaca yang baik. Kami percaya sebagaimana penyertaan Tuhan mereka pergi, penyertaan yang sama itu jugalah yang akan membawa mereka kembali di tempat ini bertemu dengan keluarga jemaat Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih jemaat Tuhan yang berlibur ke kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Secara khusus berdoa untuk Ibu Meko Tuhan, Mama Tiku, kami berdoa Tuhan tolong dalam liburan ke Tanah Toraja. Tuhan tolong, bahkan jemaat yang mau berlibur ke kampung-kampung halaman dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera dan sukacita menyertai liburan-liburan mereka. Terima kasih, dan di waktu yang Tuhan kehendaki mereka akan kembali bertemu dengan keluarga dan bertemu dengan kami semua jemaat Tuhan. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami buat, kami lakukan, dijadikan Tuhan berhasil, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan segala selamat. Nama Tuhan di sana dipermuliakan. Aktivitas kami di sisa hari ini kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan memohon berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat besar dari surga. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan